dua hal. Al-iman, iman itu ada dua. Setengahnya adalah syukur, setengahnya adalah sabar. Siapa yang bisa menggabungkan duanya, yaitu dia bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan dia bersabar ketika diuji, maka imannya telah sempurna. Allah berfirman, "Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur." Kata Allah, yang pada demikian ada tanda-tanda kebesaran bagi orang yang sabar, suka bersabar, kemudian syakur, suka bersyukur. Namun manusia terkadang dia terdominasi, terkadang lebih banyak diuji, dan ada yang lebih banyak diuji dengan kesusahan, dan ada juga yang diuji dengan kenikmatan, hanya kenikmatan. Jadi kenikmatan dan penderitaan dua-duanya adalah ujian. Ya. Kenikmatan dan penderitaan atau kesulitan, keduanya adalah ujian. Adalah ujian. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kata Allah, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kata Allah, kami akan menguji kalian, kami uji kalian dengan keburukan. Ini syar, dengan keburukan. Kemudian juga dengan kebaikan, dengan kebaikan. Sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Jadi kebanyakan orang menyangka namanya ujian itu hanya keburukan. Tapi Allah mengatakan tidak. Bahwasanya ujian itu bukan cuma keburukan. Kebaikan juga apa? Ujian. Sebagaimana miskin ujian, sebagaimana mungkin fisik yang buruk ujian, bagaimana mungkin ekonomi yang susah adalah ujian. Maka sebaliknya, kekayaan juga ujian, wajah yang tampan, wajah yang rupawan, cantik juga ujian, ekonomi yang tinggi juga apa? Ujian, kenikmatan juga ujian. Maka dua-duanya diuji. Tentunya kalau disuruh pilih, saya senang diuji susah apa diuji kekayaan? Enaknya diuji kekayaan, ya kan? Jadi orang kaya terus bersyukur, kan gitu. Kalau disuruh pilih, saya juga pingin diuji dengan kekayaan terus bersyukur, daripada diuji dengan penderitaan terus bersabar. Tapi yang pilih bukan kita, yang pilih siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Umar bin Khattab pernah berkata, "Al-ghina wal faqr matiyatani la ubali bi ayyihima arkabu." Kekayaan, kemiskinan adalah dua tunggangan. Aku tidak peduli harus menunggangi yang mana. Pokoknya kalau aku diuji dengan kekayaan, aku bersyukur. Kalau diuji dengan kemiskinan, aku bersabar. Dari sini timbul pembahasan, mana yang lebih afdol di sisi Allah? Miskin bersabar atau kaya bersyukur? Mana yang lebih afdol? Miskin bersabar atau kaya bersyukur? Sebagian ulama berpendapat miskin bersabar lebih afdol. Sebagian mengatakan kaya bersyukur lebih afdol. Sebagian mengatakan tergantung mana yang lebih bertakwa, dengan sabarnya atau dengan syukurnya. Tapi ini saya sampaikan bahwasanya dua-dua adalah ibadah yang agung. Ibadah yang agung. Bahkan dalil-dalil menunjukkan lebih banyak orang diuji dengan kesulitan bersabar, lebih banyak berhasil daripada diuji dengan kekayaan. Saya ulangi. Yang diuji dengan keburukan lebih banyak yang berhasil. Lebih banyak yang lulus. Yang diuji dengan kebaikan, diuji dengan kenikmatan, lebih banyak yang gagal. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, "Ittala'tu ala ahlil jannah." Aku melihat penghuni surga.
Fawajadtu aktsara ahliha al-fuqara. Aku dapati kebanyakan penghuni surga adalah orang miskin. Artinya apa? Banyak orang dikasih ujian dengan sakit, dengan miskin, mereka bisa bersabar. Dan kebanyakan orang diuji dengan kekayaan tidak bersabar, lupa diri. Lupa diri. Makanya menjadi syukur, kaya bersyukur itu sangat sulit. Karena orang manusia sifatnya kalau sudah dikasih kekayaan lupa diri. Allah berfirman, "Kalla innal insana la yatagha." Kata Allah, kalla inna dalam surat Iqra bismi rabbika, dalam surat apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Alaq. Kalla innal insana la yatagha. Sungguh manusia itu melampaui batas kapan? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia melihat dia sudah kaya. Kata Allah, manusia itu sifatnya kalau sudah kaya, dia akan melampaui apa? Batas. Sombong, punya duit, akhirnya buat hura-hura. Padahal setiap kenikmatan yang dia dapatkan akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia cantik, maka dia nakal. Kalau dia kaya, mungkin dia tampan, dia suka berzina. Manusia seperti itu. Kalau dia jadi pejabat, dia merendahkan yang bawah, mendolimi yang di bawah. Kalau dia kaya, dia menghina yang miskin. Mentang-mentang, akhirnya tertimpa dengan penyakit kesombongan. Kalau sudah sombong, itu paling mudah masuk neraka. Maka kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang apa? Miskin. Tapi orang kalau diuji dengan kemiskinan, memang ada yang miskin, ngerampok ada. Tapi tidak banyak. Kebanyakan miskin ya sabar, hidup susah ya sabar. Tapi kalau kaya, susah. Kaya itu sombong, angkuh, sombong paling mudah. Pamer-pamer kekayaan. Banyak-banyakan buang waktu habis untuk cari duit dan waktu habis untuk habisin duit. Sehingga kebanyakan mereka tidak berhasil. Tapi kalau disuruh pilih, enak diuji dengan miskin atau kaya? Enak diuji dengan apa? Kekayaan. Susah berhasil, tapi tidak apa-apa. Tapi intinya, ini saya kasih gambaran bahwasanya ternyata menjadi orang bersyukur itu tidak semudah yang dibayangkan. Baik. Sulit, ini saya tulis ini. Berarti apa? Ternyata sulit jadi hamba bersyukur, tidak mudah. Dan Allah telah menyatakan dalam Al-Quran surat Saba, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Dalam surat Saba kata Allah, hanya sedikit dari hambaku yang bersyukur. Hambaku yang bersyukur. Ini bukti bahwasanya orang bersyukur itu sangat sedikit. Allah yang bilang dalam surat Saba, Allah mengatakan, "I'malu ala Dawud syukra." Wahai Sulaiman, beramal solehlah sebagai bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada. Mana ada orang kaya yang hebat ibadahnya? Jarang. Kalau para nabi iya. Lihat Nabi Daud alaihissalam kaya raya, raja, tapi puasa Daud. Puasa Daud sampai Rasulullah kasih contoh, kata Rasulullah SAW, sebaik-baik puasa khairus siyamin siyamu Daud. Sebaik-baik puasa adalah afdalus siyam siyamu Daud. Sebaik-baik puasa puasanya Nabi Daud. Kana yasumu sauman wa yuftiru yauman. Dia berpuasa sehari dan berbuka apa? Sehari. Ini raja puasa sunnah, biasa. Kemudian salat terbaik afdalus salati salatu Daud. Sebaik-baik salat malamnya Nabi Daud. Kana yanamu nisfal lail, dia tidur setengah malam. Wa yusalli thulutsahu, kemudian dia salat sepertiga malam. Wa yanamu sudusahu, kemudian dia tidur lagi seperenam malam. Dia bagi malam jadi tiga. Setengah malam tidur, sepertiga malam salat malam, tidur lagi di penghujung sebelum subuh seperenam malam. Seperenam malam. Jadi sudah jadi raja, puasanya kenceng, salat malamnya apa kan? Kenceng. Siapa yang bisa seperti Nabi Daud? Nabi Sulaiman kalau sudah sekali salat, lama sekali. Makanya ketika dia meninggal, jin-jin tidak tahu, jin-jin nyangka dia salat, karena kalau salat dia pegang tongkat, lama. Sampai jin-jin tidak mengetahui bahwasanya dia sudah mati, dia sudah meninggal, disangka masih sholat, sampai akhirnya rayap makan, akhirnya terjatuh. Kenapa? Karena dia kuat sholat. Nah seperti itu jarang.
Makanya setelah Allah menyebutkan tentang Nabi Sulaiman, kata Allah, "I'malu ala Dawud syukra." Wahai keluarga Daud, itu Sulaiman, beramalah sebagai bentuk syukur atas nikmat yang aku berikan kepadamu. Kemudian kata Allah, "Wa qalilun min ibadiyas syakur." Hanya sedikit dari hambaku yang bersyukur. Baik, berikutnya dalil bahwasanya sulit jadi orang bersyukur. Iblis telah berjanji depan Allah Subhanahu wa taala. Kata Iblis, "La aqudanna lahum siratakal mustaqim," dalam surat Al-A'raf. Aku sungguh-sungguh akan menghalangi jalan mereka dari jalan Engkau ya Allah. "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim." Kemudian aku akan mendatangi menggoda mereka dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang mereka aku goda. Wa an aymanihim, dari samping kanan aku goda. Wa an syama'ilihim, aku goda dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Kata Iblis, wala tajidu aktsarahum syakirin. Ini Iblis bersumpah, kata Iblis, wahai Allah, kau akan dapati kebanyakan manusia tidak bersyukur. Kau akan dapati kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dan Allah benarkan, ternyata persangkaan Iblis benar. Kata Allah, walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu tabauhu illa fariqam minal mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh benar persangkaan iblis, ternyata kebanyakannya mengikuti iblis kecuali sekelompok orang beriman yang selamat. Jadi memang bersyukur itu tidak mudah. Manusia itu apa? Sukanya mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia suka mengeluh. Sedikit-sedikit mengeluh. Sedikit-sedikit suka mengeluh. Baik. Jadi saya ingin sampaikan bahwasanya ternyata tidak gampang menjadi orang yang bersyukur. Sebelum kita bahas tentang cara bersyukur, saya akan bahas dulu pertama tentang keutamaan bersyukur. Apa sih keutamaan bersyukur? Baik, apa keutamaan bersyukur? Karena syukur itu ibadah yang agung, ya. Adalah ibadah yang agung. Utamanya banyak, ya. Utamanya antaranya duniawi maupun ukhrawi. Di antara keutamaan duniawi adalah jadikan harta berkah. Harta atau kenikmatan menjadi berkah. Apa itu berkah? Berkah itu Allah berikan kita nikmat, tapi nikmat tersebut bermanfaat. Banyak orang punya harta tapi tidak berkah. Kenapa dia gunakan hartanya padahal yang tidak bermanfaat? Waktunya habis, umurnya habis, tapi tidak digunakan untuk ketakwaan. Ya. Dari uang banyak, uang sudah kumpul, tahu-tahu uang kemana? Tidak buat sedekah, tidak buat ibadah, ya. Namanya tidak berkah. Tapi kalau seorang bersyukur, dia pasti menggunakan hartanya untuk kebaikan. Dia pasti menggunakan hartanya untuk kebaikan. Dia pasti menggunakan kesehatannya untuk kebaikan. Sehingga kalau orang sering bersyukur, maka hidupnya menjadi berkah, umurnya berkah, kesehatannya berkah, hartanya juga berkah, keluarganya juga berkah. Jadi menjadikan harta dan kenikmatan menjadi berkah. Makanya kalau orang ingin bertanya, harta atau kenikmatan berkah atau bukan, dilihat. Kalau semakin orang dapat nikmat, semakin dekat dengan Allah, berarti dia berkah. Semakin orang dapat nikmat, semakin jauh dari Allah, berarti istidraj. Dia semakin dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bandingkan dulu, kalau
Sebelum kita punya rumah misalnya, sebelum kita punya mobil, kita dulu bagaimana dengan Allah? Kalau ternyata dulu kita sering beribadah, setelah dikasih rumah, dikasih kekayaan, kita malah malas beribadah, ini berarti tidak berkah. Tapi kalau ternyata setelah kita dikasih nikmat, kita semakin bertakwa kepada Allah. Harta kita gunakan untuk nyambung silaturahmi, untuk sholat, untuk umrah, untuk haji, untuk bersedekah, bayar zakat, maka insya Allah itu berkah. Ini bentuk syukur adalah dengan menggunakan kenikmatan untuk bertakwa kepada Allah. Ya, karena nanti akan kita bahas, syukur itu adalah menggunakan anugerah Allah untuk ibadah. Namanya. Baik, yang kedua di antara keutamaan adalah menjaga harta, menjaga kenikmatan, bahkan menambah. Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Ini sering kita hafal ayatnya. Kalau kalian bersyukur, benar-benar aku akan tambah. Benar. Ini benar. Makin kita gunakan harta tersebut untuk ketakwaan, Allah akan tambah, Allah akan tambah. Makin kita gunakan waktu itu berkah, Allah akan bukakan jalan-jalan kebaikan yang lain. Kita ingin membuat waktu kita berkah, kita gunakan untuk kebaikan. Tidak ada yang kita buang-buang waktu. Ketika kita mulai mengoptimalkan waktu kita untuk bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan jalan-jalan yang lain. Sehingga umur kita tidak terbuang. Oh, dibukakan ini lagi, dibukakan ini lagi. Berarti Allah nambah apa? Nambah kenikmatan. Seorang punya harta, ternyata hartanya digunakan untuk ketakwaan, Allah akan tambahkan lagi hartanya. Semakin dia suka bersedekah, semakin banyak harta Allah berikan, karena Allah akan jadikan hartanya semakin berkah. Ada kawan saya kenal, sampai dia pernah bilang, Allah, kita ingin lari dari dunia, tetapi dunia malah mengejarku. Ya. Katanya dia ingin lari dari dunia, tapi dunia malah mengejarnya. Memang dia benar-benar terkenal dengan sedekah, ya. Sampai saya pernah pergi ke Jawa Timur, saya lihat perumahan besar, kompleks, dia bikin khusus buat para janda. Cuma udah tua-tua semua. Cuma Masya Allah, dia bikin perumahan khusus buat para janda. Ya, belum lagi yang anak yatim. Ini maksudnya jangankan anak yatim, jangankan fakir miskin. Janda dia bikinkan apa? Rumah. Jadi dia tanggung hidupnya, tinggal di situ. Luar biasa. Rezeki dia lancar, ya. Dia bangun masjid sangat banyak, ya. Dia bangun pondok juga sangat banyak. Luar biasa. Ya Allah kasih rezeki. Allah kasih rezeki. Ya, dia yang berkata, kita lari dunia tapi dunia mengejar kita. Ini bukti bahwasanya kalau orang bersyukur, Allah akan kasih apa? Bahan. Ada sebagian teman apa? Yang mereka dikenal dengan suka bersedekah dan benar-benar tidak suka pamer. Tidak pernah cerita-cerita ke orang lain, tulus. Jadi cuma saya kenal dengan mereka dekat. Justru di musim pandemi rezeki mereka tambah banyak. Musim pandemi rezeki mereka tambah banyak. Ya, saya bilang itu namanya apa? Nikmat Allah berikan karena pandai bersyukur. Ada saya punya kawan orang Padang, ya. Orang Padang, Sumatera Barat. Dia punya proyek. Kalau sekali proyek bisa sampai triliun, ya. Proyek. Satu hari dia punya proyek. Subhanallah, masuk proyek, ternyata dipaksa oleh sebagian pejabat yang nakal untuk kasih saham ke pejabat tersebut. Boleh kau dapat proyek, tapi harus setoran ke saya sekian. Jadi udah ngaji, dia bilang, enggak, saya enggak mau. Akhirnya proyeknya diambil, dia enggak jadi dapat proyek. Rezeki dari itu. Akhirnya pejabat ini kasih proyek ke orang lain. Orang lain tersebut jalanin proyek tersebut, ternyata ketika dijalankan kacau. Tidak bisa menjalankan dengan baik. Akhirnya teman saya dipanggil lagi. Tapi tanpa ada nyogok. Tidak untung murni. Kalau Allah kasih rezeki tidak bakalan lari. Insya Allah. Biasa, ya.
Ini orang Padang ya. Orang Bukit Tinggi. Orang Bukit Tinggi. Siapa orang Bukit Tinggi sini? Semua. Ada contoh itu. Masya Allah. Kawan saya orang Bukit Tinggi itu, dia sekarang kaya raya. Dulu dia dari apa namanya? Dari orang rendahan lah, tukang. Jadi dia dulu tukang batu. Pernah dia kerja, kemudian ada serpihan besi masuk ke matanya. Sehingga matanya dia masih miskin dulu, matanya sakit, tidak bisa berobat. Ada kawannya yang juga sama-sama tukang atau apa pekerja kasar, ya. Baru beli sepatu baru. Kemudian karena teman saya itu matanya lagi terganggu, dia butuh uang berobat. Akhirnya teman itu sepatu barunya dia jual lagi untuk belikan obat teman saya. Terus saya tanya sama dia, sekarang temanmu yang jual sepatu tadi, oh sekarang jadi orang kepercayaan saya, jadi orang saya muliakan. Saya bilang sama teman saya itu, kenapa waktu matamu sakit, kenapa kok nggak telepon saya? Sekarang dia udah berharga, ya. Luar biasa. Itu orang kalau buang uang tidak peduli, kalau untuk dakwah tidak peduli. Luar biasa. Tapi kalau sudah hitungan bisnis, mur pun dia hitung. Luar biasa orang Padang. Mur aja dihitung, karena dia dari bawahan kan. Jadi dia ngerti harga-harga mur, dia ngerti. Ini contoh nyata. Jadi dengan bersyukur menyegah kenikmatan bahkan menambah. Ini kenyataan banyak ya. Orang semakin bersyukur, digunakan hartanya untuk ketakwaan, tidak digunakan untuk foya-foya, maka rezekinya ditambah-tambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang bersyukur diberi kebahagiaan. Beri kebahagiaan. Kenapa dia diberi kebahagiaan? Karena dia sering membagi kebahagiaan. Karena dia sering bagi kebahagiaan. Orang kalau dermawan, yang bahagia siapa? Anak istrinya bahagia. Anaknya senang, istrinya senang. Tapi kalau dia pelit, anak istrinya semuanya dihitung setengah mati. Terus yang bahagia juga kerabatnya. Jadi dia suka berbagi. Fakir miskin juga bahagia. Nah kalau dia suka membahagiakan orang lain, dia pasti diberi kebahagiaan oleh Allah. Al-jaza menjizil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Makanya ada seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, yashku an qaswati qalbihi. Dia mengeluhkan tentang hatinya yang keras. Hatiku keras ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, in arata qalbik, kalau kau ingin melembutkan hatimu, fa'atmil miskin, maka berilah makan kepada fakir miskin, wamsah ra'sal yatim, dan usaplah kepala anak yatim. Itu Rasulullah suruh berbuat baik, sosial. Kasih makan fakir miskin, dan jangan lupa untuk berbuat baik kepada anak yatim. Anak yatim tidak ada bapaknya, jarang ada orang mengusap kepalanya, tiba-tiba kita usap kepalanya, dia bahagia seperti ada yang membantunya. Tapi jangan usap-usap terus, kasih duit ya. Jangan sana kasih duit ya. Karena kita bagi kebahagiaan, pasti kita dikasih kebahagiaan. Pasti, nggak mungkin. Kenapa? Karena kita beri kebahagiaan kepada orang lain. Orang kalau membantu fakir miskin, dia dikasih kebahagiaan. Fakir miskin itu bahagia, tapi orang yang bantu juga akan merasa apa? Jadi kalau orang pandai bersyukur, dia diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melainkan orang kalau sholat malam, bersyukur dengan sholat malam. Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak. Sampai istrinya bertanya, ya Rasulullah, Anda ini dosa-dosa diampuni telah lalu dan akan datang pun sudah diampuni. Ngapain sholat sampai bengkak-bengkak? Kata Nabi, afala akuna abdan syakura. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Coba kalau sholat malam, orang sholat malam pasti bahagia, pasti bahagia. Nggak mungkin nggak. Sholat malam setengah jam, 1 jam sebelum subuh dia sholat. Besok dia pasti bahagia. Mau apapun kejadian di hadapan dia, Allah bikin dia tenang. Kenapa? Dia sudah dekat dengan Allah di malam hari. Imannya sudah dia charger di malam hari. Pasti bahagia. Kenapa? Dia mau jadi orang yang bersyukur. Makanya sebenarnya jadi orang bahagia itu mudah. Yang penting bangun malam, ngajak istri sholat malam, sholat selesai, bahagia. Banyak orang jalan-jalan ke sana kemari, ke Australia, ke Paris, ke Perancis, kemana. Pulang-pulang ribut. Pulang-pulang apa?
ribut. Tidak ada kebahagiaan. Bahagia itu mudah, baca Quran, salat malam, menangis di malam hari, justru bahagia. Ada orang ketawa ketiwi malam hari, sengsara hatinya. Sengsara hati. Kenapa? Dia tidak pandai bersyukur. Jadi diberi kebahagiaan. Saya punya ustadz dulu, namanya Ustadz Abu Sa'ad. Masih hidup, sudah meninggal rahimahullah. Saya selama hidup belum pernah ketemu lagi dengan orang seperti dia. Mungkin ada orang seperti itu banyak, masih belum ketemu. Dan itu perkataan semua orang yang pernah ketemu dengan dia. Abu Sa'ad rahimahullah. Ini orang paling dermawan. Dimanapun ada bencana, dia paling depan. Sampai dia kirim bantuan ke Suriah, ke Palestina, ke Yaman, ke di mana-mana Indonesia ada bencana, dia pasti paling depan. Abu Sa'ad. Waktu saya menikah, saya murid dia. Waktu saya menikah, saya nggak punya apa-apa. Uang saya waktu mahar aja, uang saya cuma 70.000. Terus saya utang 70.000, jadi saya punya mahar 140.000. 70.000 uang sendiri, 70.000 apa utang. Istri saya mau, alhamdulillah. Kemudian dia tidak merasa dibohongin. Saya kasih 140.000, 5 istri yang tanggung. Kemudian saya mau honeymoon di mana? Duit nggak ada, mau sewa hotel nggak ada. Ustadz saya bilang, Ustadz Abu Sa'ad rahimahullah, udah Firanda nggak usah mikir, kamu di rumah saya aja. Honeymoon di rumah saya. Subhanallah, dia pergi dari rumah, istrinya pergi dari rumah, terus saya tidur di rumah tersebut. Statusnya dia guru, saya murid. Ini orang luar biasa. Akhirnya saya malam pertama di rumah Ustadz Abu Sa'ad rahimahullah. Dan ternyata orangnya sangat apa? Dermawan. Ketika saya masuk dia di Madinah, saya duduk sama seorang Pakistan. Afghanistan atau Pakistan. Ustadz ini pernah belajar di Afghanistan. Kemudian dia tanya, Firanda, kok kenal ada seorang teman? Saya bilang Abu Fulan, karena beberapa ustadz pernah belajar di Pakistan. Abu Fulan itu bukan. Fulan bukan. Abu Sa'ad iya. Kenapa? Itu dulu Abu Sa'ad pernah bangunkan rumah saya. Rumah buat teman saya. Jadi dia jadi tukang bangunkan rumah buat temannya. Tidak dibayar sepeser pun. Tidak dibayar. Dan saya lihat dia semangat ke sana kemari. Maksudnya kalau pergi ke Yaman bawa bantuan, ke Palestina bawa bantuan, ke sana bawa bantuan, kan capek. Sampai kemarin saya baru kemarin, hari apa kemarin? Hari Jumat sore. Jumat sore saya habis dari mana? Dari Cisauk, dari SD, kemudian saya ke Klaten, turun di Solo, ngisi kajian. Ngisi kajian, pondok gratis. Pondok gratis anak yatim ada 50, terus ada anak-anak yang du'afa juga sekian. Itu ditulis masjid gratis, masjid pondok gratis. Kenapa dia tidak tulis masjid pantai asuhan? Mudirnya itu bilang, aduh Ustaz, kalau saya tulis masjid pantai asuhan atau ini pondok pantai asuhan, kasihan hati anak-anak yatim tersebut. Saya tidak ingin mereka merasa apa? Rendah. Jadi saya tulis pondok gratis. Mungkin di Google ada pondok gratis. Manalah. Masih muda anaknya. Setelah saya ngisi pengajian, saya ngobrol. Sebelumnya juga saya ngobrol. Dia cerita, Ustaz, dulu pernah ketemu antum, saya masih kecil. Jadi dulu panggil antum Ami Firanda. Dia tunjukkan fotonya. Ini foto, saya masih kecil. Fotoan sama Ustaz. Berarti saya masih muda. Dia sudah besar, saya masih segini. Sekarang dia cerita, saya dulu jadi asistennya atau anak buahnya Ustadz Abu Sa'ad. Ustadz Abu Sa'ad itu kerja di pondok, dia nggak mau ambil gaji. Saya belajar dari dia. Makanya sekarang saya bikin pondok, saya nggak mau ngambil uang dari yayasan. Saya cari uang sendiri. Mau uang buat apa? Itu Abu Sa'ad rahimahullah. Makanya waktu dia meninggal, yang sholatin berulang-ulang, rame full di Masjid Jamilur Rahman, tidak berhenti. Maksud saya, kenapa saya lihat dia semangat terus ke sana kemari? Kenapa dia merasa bahagia? Membantu orang susah itu dia merasa apa? Bahagia. Allah kasih bahagia. Jadi kalau kita bantu orang, punya uang, kita bersyukur dengan bantu orang lain, Allah akan kasih kita apa? Kebahagiaan. Tadi sahabat bilang, ya Rasulullah, hatiku keras. Kata Nabi, kalau kau ingin hatimu lembut, kasih makan fakir miskin. Kemudian usap kepala anak yatim. Dan kita ingin bersyukur dengan harta banyak. Saya punya kawan, orang Malaysia. Dia pertama kali ngaji sunnah, dia cerita sama saya pertama kali ngaji sunnah. Jadi saya waktu ke rumah dia, kita makan kambing.
Ini kambing dari mana kok enak sekali? Ini kambing saya sendiri Ustaz. Insya Allah bagaimana ceritanya? Dia bilang, saya dulu pertama ngaji sunnah Ustaz. Ketemu Ustaz, saya ketemu juga Ustaznya tersebut. Ini Ustaz pertama kali saya ngaji sunnah. Dia sebutkan hadis tentang ayu muslim khair, muslim mana yang terbaik? Atau Islam apa yang terbaik? Ayu islamin khair, Islam apa yang terbaik? Maka Rasulullah Sahih Bukhari kata Rasulullah SAW adalah tut'imut ta'am, kau beri makan kepada orang-orang, wa tusallim ala man ta'rif wala man lam ta'rif, dan engkau memberi salam kepada orang yang kau kenal maupun orang yang tidak kau kenal. Saya dapati Islam terbaik adalah memberi makan, memberi makanan. Ketika saya melihat hadis itu, saya beli kambing. Saya beli kambing, terus saya beli ladang, 1 hektar atau berapa. Saya urus kambing. Kambing tersebut saya kembangkan. Pokoknya kalau sudah lebih dari 40, saya potong. Saya bagi-bagi ke masyarakat. Setiap lebih 40, saya potong. Sudah bertahun-tahun kambingnya terus. Subhanallah. Dia punya ide untuk kasih makan orang yang terlezat itu daging apa? Kambing. Dan jalan sampai sekarang. Sudah bertahun-tahun. Saya orang kalau punya ide, dia jalankan, Allah akan mudahkan. Saya bilang, Masya Allah ini. Dan saya ikut menikmati kambing tersebut. Luar biasa, enak. Yang masak perang Yaman waktu itu. Ternyata kambing dia sendiri. Ini sekedar ide-ide aja bahwasanya orang yang memberi kebahagiaan dia pasti bahagia. Makanya kalau kita ketemu orang suka bersedekah pasti murah senyum. Yang biasanya suka cemberut itu pasti pelit. Makanya kalau ada suami suka pelit, suka cemberut pasti pelitin. Sama istri pelit, sama anak pelit, akhirnya istrinya juga ikut cemberut. Baik diberi kebahagiaan karena sering bagi kebahagiaan. Di antara keutamaan orang bersyukur tidak akan diazab oleh Allah. Kata Allah, ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allah syakiran alim. Allah tidak akan mengadab kalian kalau kalian bersyukur. Allah tidak akan. Jika kalian bersyukur, jadi bersyukur itu adalah penghalang azab. Penghalang apa? Kita supaya tidak diazab, kita bersyukur. Syukur dengan berbagai cara yang bisa kita lakukan. Ya. Oleh karenanya, di antara keutamaan bersyukur, para nabi disuruh bersyukur oleh Allah. 4. 5, para nabi disuruh bersyukur, diperintahkan bersyukur oleh Allah. Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, ya, Balillaha fa'budu wa kum minasyakirin, dalam surat Az-Zumar. Balillaha fa'bud wa kun minasyakirin. Beribadahlah kepada Allah semata dan jadilah engkau termasuk orang yang bersyukur. Rasulullah disuruh dia yang bersyukur. Ini Nabi Musa pun demikian. Allah berfirman, ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Wahai Musa, aku telah memilih engkau menjadi orang spesial dengan aku berbicara langsung dengan engkau dan aku berikan Taurat kepada engkau, ya. Fakhudh ma ataituk, maka peganglah apa yang aku berikan kepadamu, itu kerjakan Taurat dengan baik. Wa kum minasyakirin, jadi bersyukur, jadilah hamba yang bersyukur. Nabi Musa pun demikian. Wa kun minasyakirin. Baik. Di antara contoh Nabi yang bersyukur yang menakjubkan, saya mau ini sekarang yang berikutnya, ini keutamaan bersyukur. Kedua, saya mau sampaikan contoh menakjubkan. Tentang para nabi
yang bersyukur. Itu semuanya menakjubkan. Tentu semuanya menakjub. Tetapi di antaranya, contohnya seperti pertama Nabi Nuh. Nabi Nuh, innahu kana 'abdan syakura, bisa lihat dalam Quran surat 17 di awal, mungkin ayat 2, saya lupa. Di awal surat, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatin, dan seterusnya. Innahu sami'ul basir. Ataina Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil ala tattakhidh min duni waliyya dzurriyyatan dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Kata dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Nuh itu adalah hamba yang pandai bersyukur. Innahu kana 'abdan syakur. Ini sifat Nabi Nuh, hamba yang pandai bersyukur. Sampai pada hari kiamat kelak, ketika orang-orang datang minta syafaat mereka pada Nabi Nuh, kata mereka, ya Nuh, sammaka 'abdan syakura. Allah menamakan engkau dengan hamba yang pandai bersyukur. Baik. Nuh ini, kalau kita mau katakan hamba yang pandai bersabar, lebih pantas sebenarnya kalau pandangan kita. Kenapa? Istrinya kafir, anaknya kafir, sampai anaknya tenggelam depan mata dia. Istrinya biadab, kafir. Dia berdakwah 950 tahun. Wa ma amana ma'ahu qalil. Tidak ada yang beriman kepadanya kecuali cuma sedikit, cuma 80 orang. 950 tahun berdakwah, yang beriman cuma berapa? 80 orang. Kata Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepada dia cuma sedikit. Artinya kalau kita bicara hidupnya penuh dengan kesusahan. Tetapi ternyata dia abaikan semua kesusahan. Dia lebih fokus pada bersyukur. Makanya Allah tidak mengatakan semuanya dia hamba pandai bersabar. Tapi di tengah-tengah kesulitan yang dia hadapi, ternyata dia pandai bersyukur. Itu yang saya heran, luar biasa. Pandai bersyukur di tengah kesulitan yang dia hadapi. Mungkin kita kalau punya istri kurang ajar, tiap hari kita tidak bersyukur. Brengsek itu kurang ajar, kapan matinya dia? Mungkin. Punya anak kurang ajar, mungkin tiap hari kita ngomel-ngomel. Nabi Nuh di tengah kesulitan punya audiens, ternyata kurang ajar. Nuh kalau berdakwah, apa kata audiensnya? Sebentar Nuh, sebentar. Silakan. Gimana nggak jengkel? Kayaknya kalau ceramah ada yang main HP, saya marah. Lagi begini. Pas dia bahum di antara mereka yang tutup muka, nggak mau lihat Nuh, nggak mau lihat. Ceramah 950 tahun. Semakin didakwai semakin kabur. Tsumma inni da'awtuhum jihara, tsumma inni asrartu lahum alantu lahum, tsumma inni asrartu lahum israra. Aku dakwah dengan terang-terangan, aku dakwah dengan sembunyi-sembunyi. Namun ternyata Nabi Nuh pandai bersyukur. Para ahli tafsir ketika menafsirkan kenapa Nabi Nuh suka dikatakan oleh Allah pandai bersyukur, disebutkan Nabi Nuh kalau dia makan dia selalu mengucapkan alhamdulillah. Dia mengatakan kalau Allah berkehendak saya tidak kenyang. Mungkin saya kelaparan. Kalau dia pakai baju, dia bilang alhamdulillah. Kalau Allah berkehendak, saya tidak punya baju. Banyak orang tidak punya baju. Kalau dia pakai sendal, dia bilang alhamdulillah. Banyak orang tidak punya sendal. Kalau dia buang hajat, dia bilang alhamdulillah. Banyak orang tidak bisa buang apa? Hajatnya. Dia selalu bersyukur sampai perkara-perkara yang kecil. Lagi perkara besar. Makanya Nuh ini hebat. Di tengah kesulitan yang dia hadapi, ternyata dia pandai contoh berikutnya, Nabi Ibrahim. Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam dalam surat An-Nahl, di akhir surat An-Nahl. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifa." Ibrahim adalah seorang yang kuat beribadah, akhlaknya baik, hanif, selalu jauh daripada kesyirikan menuju kepada tauhid. Walam yakum minal musyrikin, tidak pernah berbuat syirik, syakiran li an'umih. Kata Allah sifat Ibrahim, syakiran li an'umih, ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim. Li an'umih. Jadi Ibrahim itu suka bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah. An'um dalam bahasa Arab, di bahasa Arab itu punya wazan. Kalau banyak dia punya wazan disebut wazannya al-fi'al. Tapi kalau
Tidak sampai 10, wazannya af'ul. Di antaranya an'um. Jadi kata Syaukani kalau tidak salah, syakiran ini isim fa'il yang menunjukkan kesinambungan. Ibrahim itu selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang dianggap kecil meskipun sedikit. Jadi Ibrahim itu selalu suka bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang sedikit. Sebagai isyarat yang sedikit saja dia syukuri, apalagi yang besar. Kita beda atau sebagian kita hanya kadang baru merasakan nikmat kalau diberi nikmat yang besar. Kalau sedikit sering kita lupakan, sering kita tidak anggap. Ibrahim alaihissalam tidak demikian. Dia dapat nikmat meskipun sedikit, dia benar-benar mensyukuri. Dan itu di antara sifat Nabi Muhammad SAW juga. Rasulullah SAW tidak pernah meremehkan nikmat. Tidak pernah meremehkan nikmat Allah berikan pada. Oleh karenanya, ini para nabi yang luar biasa. Tadi kita sebutkan juga, di antara syukur yang menakjubkan siapa? Nabi Daud. Siapa lagi Nabi? Sulaiman. Ya akhi, Nabi Daud sudah di puncak-puncak, Nabi Sulaiman tetap rajin ibadah. Ini orang baru mungkin jadi kepala camat sudah lupa ibadah. Apalagi jadi bupati, apalagi jadi wali kota. Apalagi baru kaya, baru sedikit kaya, OKB, orang kaya baru. Wah, udah kerjanya posting terus, baru beli ini, baru beli itu, baru beli ini, baru beli itu. Ini sudah raja, ibadahnya kuat. Banyak di antara kita baru dapat jabat sedikit sudah lupa diri. Sudah sempat ibadah, kata alasan inilah, alasan inilah, meeting melulu lah. Ini luar biasa sudah raja. Tapi di tengah kekayaan yang dia dapatkan, ibadahnya sangat kuat. Karena mereka para nabi tahu bahwa nikmat-nikmat tersebut adalah untuk bertakwa kepada Allah. Di antara yang menakjubkan Nabi Yusuf di akhir surat. Apa kata Nabi? Perhatikan, Nabi Yusuf berdoa ketika dia sudah jadi bangsawan dari kampung Palestina, dibuang oleh kakak-kakaknya, miskin, dijadikan budak, dipenjara bertahun-tahun, kemudian menjadi menteri keuangan, kaya mendadak. Di akhir ketika jadi kaya, dia sudah datangkan ayahnya, ibunya, kakak-kakaknya sudah pindah dari Palestina, tinggal di kota Mesir. Apa yang menjadi impiannya setelah dia berada di puncak kejayaan? Kata dia, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Kata dia, ya Rabbku, Engkau telah berikan aku kekuasaan. Aku sudah jadi menteri keuangan. Aku yang mengatur keuangan Mesir. Kemudian Engkau telah berikan aku ilmu agama. Aku bisa menafsirkan mimpi. Fatiras samawati wal ard, Engkaulah pencipta langit dan bumi. Anta wali fid dunya wal akhirah. Engkau penolongku dunia dan akhir. Apa permintaannya? Tawaffani musliman, minta husnul khatimah. Ya Allah, aku ingin mati dalam kondisi apa? Orang di puncak pingin apa? Pingin husnul khatimah. Benar, sebagian orang dapat jabat, pingin lagi jabatan tinggi, pingin beli ini, pingin beli ini. Enggak, Nabi Yusuf tidak. Saya pingin husnul apa? Khatimah. Walhiqni bis salihin, susulkan bersama orang-orang saleh. Ini ketika orang sadar bahwasanya nikmat yang dia dapatkan akan dihisab oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban. Inilah para nabi. Kalau kita cerita tentang Nabi Muhammad SAW, tidak pernah ada harta tersimpan di rumahnya lebih dari 3 hari. Setiap ada dia bagi. Sampai orang bilang Muhammad itu kalau kasih harta tidak pernah takut miskin, tidak pernah mikir-mikir. Kasih, ada yang kasih. Syukurnya luar biasa. Maka ini tentang keutamaan bersyukur dan juga contoh-contoh menakjubkan dari para. Habis ini kita bahas cara bersyukur. Sudah difoto? Foto dulu. Antum sini aja biar kena foto. Apa?
cara bersyukur. Bersyukur adalah ibadah yang dilakukan bukan cuma dengan lisan, tapi dengan seluruhnya, dengan lisan, dengan anggota tubuh. Bersyukur dengan hati. Yang kedua, dengan lisan. Ketiga, dengan anggota tubuh. Tubuh ya. Dengan hati ada beberapa cara bersyukur dengan hati. Pertama, mengenali atau mengetahui tentang nikmat-nikmat Allah yang dia rasakan. Jadi pertama mengenali, mengetahui, mengenali nikmat, tentang nikmat-nikmat yang dia rasakan. Bagaimana kita mau berterima kasih, bersyukur kalau kita tidak tahu nikmat yang kita rasakan? Maka poin pertama untuk bisa kita bersyukur dengan hati, kenali dulu. Maksudnya nikmat kita tuh banyak. Bisa melihat nikmat, bisa mendengar nikmat, bisa punya istri nikmat, bisa punya anak nikmat, bisa punya keluarga nikmat, bisa punya rumah nikmat, bisa punya usaha nikmat. Tidak minta-minta sama orang adalah apa? Kenikmatan. Keamanan di negeri kita adalah apa? Nikmat. Berkumpul dengan keluarga, nikmat. Banyak orang tidak bisa berkumpul dengan keluarga. Banyak orang masih belum punya istri. Jomblo udah tua, nggak punya istri. Banyak orang masih belum punya suami, menanti. Gadis tua, nggak punya suami. Banyak orang masih belum bisa punya anak, padahal udah punya duit banyak tapi nggak bisa punya. Masih banyak, kenikmatan kita banyak sekali. Banyak orang tidak bisa melihat. Saya ketemu orang Bukit, orang Sumatera Barat juga, umroh sama saya. Entah Bukit Tinggi, entah Bukit Rendah, pokoknya orang Padang. Sama istri, Masya Allah. Tiba-tiba dia datang, saat saya divonis dalam waktu sekian bulan lagi, saya nggak bisa melihat lagi. Subhanallah. Dia bilang, siapa yang bilang? Dokter. Dengan ini penyakit tertentu namanya, dia jelaskan bagaimana dia menyiapkan mentalnya untuk bertemu dengan hari tersebut. Berat. Istri saya bagaimana, anak-anak bagaimana, dia cerita sama dengan penuh kesedihan. Divonis, karena mata dia semakin apa? Semakin nggak bisa lihat. Waktu beberapa bulan lagi, kami pada titik tidak bisa lihat. Kita alhamdulillah bisa melihat. Banyak orang tidak bisa apa? Lihat. Saya kemarin, beberapa waktu lalu, isi pengajian, datang anak-anak muda buta, 3 atau 4 orang. Ada guru mereka, ustadz mereka. Pertama ustadznya minta izin, ustadz ada murid-murid saya mau ketemu. Silakan ya, murid saya ini tunanetra semua, buta. Tapi mereka sudah punya keahlian, mereka hafal Quran, mereka hafal hadis. Mereka ada aplikasi, mereka kalau kita lepas selama masih di Bekasi, mereka bisa pulang ke pondoknya, entah gimana caranya. Akhirnya, ya sudah sini. Mereka datang. Mereka Assalamualaikum, Ustaz Firanda. Akhirnya ketemu juga. Saya ketemu nggak ketemu sama aja, nggak kelihatan. Subhanallah. Mereka buta tapi mereka bisa hafal Quran. Allah subhanallah. Jadi dapat nikmat melihat luar biasa. Ada adik kelas saya di pondok sampai ikut lomba juara Quran internasional, mungkin tahu. Kecelakaan, umur 20-an kecelakaan, udah nggak bisa lihat lagi. Udah nggak bisa lihat lagi. Tapi subhanallah, senyum selalu. Kalau kita ketemu senyum selalu, bahagia. Jalan dituntun, bisa lihat lagi. Orang-orang tanya, kau udah kenal lama sama Ustaz Firanda? Kata dia, sudah. Ada yang tanya, ingat apa? Dulu waktu kecil dia pernah jewer saya, katanya. Saya pernah jewer dia waktu kecil. Belajar yang baik. Sekarang hafal Quran luar biasa, juara lomba hafal Quran. Tapi tidak ada. Aduh, kenapa? Tidak ada. Subhanallah. Jadi kita ini dapat nikmat banyak sekali. Masih banyak orang. Kalau kita lihat ke atas kita nggak pernah puas. Melihat ke bawah masih banyak orang susah. Maka kita perlu, supaya kita pandai bersyukur, kita kenali apa sih nikmat yang sedang kita tenggelam dalam nikmat tersebut, banyak sekali.
jam setengah 2 makan nasi padang, enak. Makan nasi padang tadi enak. Masya Allah, banyak orang yang tidak bisa makan dengan enak. Ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Mau saya, jadi kita harus kenali nikmat tersebut. Terkadang kita lupa, kita hanya lihat nikmat-nikmat yang besar. Baik, yang berikutnya, mengenali nikmat tersebut, terus mengakui semua nikmat tersebut dari Allah. Dari Allah, semuanya. Nikmat apapun, kesehatan. Allah kalau ingin cabut nikmat kita sewaktu-waktu bisa. Saya ketemu kemarin juga orang Sumatera Barat. Benar ini, saya nggak main-main. Dia ada acara pernikahan di Ritz-Carlton, itu ada kelas saya, kemudian dia ceramah, saya hadir. Udah agak lemas, masih muda jauh. Kenapa? Aduh Ustaz, saya baru pasang ring Ustaz. Kenapa? Lagi main basket, dia badannya bukan badan gemuk seperti saya. Badannya prima, suka olahraga, kena serangan ketika sedang main apa? Jadi udah pede-pede, kalau Allah cabut gampang aja. Maksudnya kita udah makan gorengan, udah makan, alhamdulillah masih bisa bernapas nyaman. Sebagian orang sudah napasnya ngos-ngosan, udah pasang ring. Jadi kita harus tahu ini nikmat dari siapa? Dari Allah. Makanya Nabi suruh kita kalau bisa setiap hari sholat 2 rakaat untuk sholat duha, untuk mensyukuri nikmat sendi-sendi yang kita rasakan. Kita bangun subuh kan semuanya apa? Bisa begini, bisa. Sebagian orang goyang gini udah sakit, goyang gini udah sakit, jalan sudah. Banyak orang begitu. Kita masih alhamdulillah enak semua. Ini semua kenikmatan. Terkadang kita lupa, seakan-akan itu sudah hal yang rutinitas, bukan dari Allah. Seakan-akan sudah biasa. Saking biasanya, kadang orang itu lupa. Ya nggak? Saking biasanya terkadang kita lupa. Sebagian istri, kalau kita kasih uang tiap hari, malam dia lupa, seakan-akan itu kewajiban suami. Sehingga dia tidak pandai bersyukur. Tapi sekali kita tahan, baru dia merasa butuh kepada suami, baru dia bersyukur. Benar atau tidak Bapak-Bapak? Gak berani. Rasulullah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila imra'atin la tashkuru zawjaha wa hiya la tastaghni anhu." Sungguhnya Allah tidak mau memandang pada seorang wanita yang tidak tahu berterima kasih kepada suaminya, padahal tiap hari dia butuh suaminya. Atau wanita seperti itu? Ada. Tiap hari kebutuhannya dipenuhi, ke salon dikasih duit, beli emas dikasih, mau ke mall dikasih duit, mau kemana-mana dikasih duit, mau skincare, pedicure, minicure, apa dikasih, disediakan kendaraan. Tapi kalau suami tidak melayani, bukan suaminya datang disambut, dibukakan kaos kakinya, dibukakan bajunya, suaminya datang, "Assalamualaikum," main HP. Ini istri tidak tahu bersyukur. Beda dengan orang yang kadang-kadang suaminya dapat duit, kadang-kadang tidak. Istrinya benar-benar tunggu duit dari suaminya. Ketika tahu datang suaminya habis, sayang saya cuma dapat sekian. Dia benar-benar dia hormat sama suaminya, karena dia merasa butuh kepada suami. Kenapa wanita yang pertama tadi padahal kebutuhannya dipenuhi terus tidak hormat? Karena dia merasa suatu serius terus. Karena saking seringnya dia lupa kalau itu semua adalah kebaikan apa? Suaminya. Dia baru sadar nanti kalau sesekali diberhentikan, baru dia, nggak ada duit, skincare nggak ada duit, mobil bensin nggak ada duit. Ya, terkadang suami Indonesia ATM-nya kasih istrinya, wah tambah susah lagi. Suaminya yang berterima kasih kepada istrinya, karena kalau gajinya yang pegang apa? Istrinya. Nanti istrinya yang kasih sedikit-sedikit. Jadi terkadang nikmat yang terus-menerus bisa membuat seorang lupa bahwa itu adalah nikmat yang berulang-ulang. Allah kasih nikmat lagi, nikmat. Tapi karena setiap hari sehingga dia lupa itu nikmat. Sehingga dia merasa ini hanyalah bagian dari kehidupan yang tidak perlu kita syukuri. Padahal nikmat mutajaddidah, nikmat yang berulang-ulang, yang bisa satu saat Allah berhentikan suatu saat. Makanya kita tidak merasakan nikmat kesehatan kapan? Kalau sakit baru kita rasa. Ternyata benar ya, sehat itu nikmat. Kita lupa, nanti sakit baru kita sadar. Selama kita sehat kita nggak bersyukur, santai aja.
Lihat bagaimana waktu pandemi orang tidak bisa bernapas. Kita tiap hari bernapas selebar-lebarnya. Kita nggak pernah berterima kasih. Dan kalau udah susah, saturasi rendah, sudah susah. Nah itulah kita manusia. Makanya kita harus kenal nikmat tersebut. Yang kedua, kita harus tahu semua nikmat dari Allah. Nah, makanya kalau kita berhasil, ini semua dari siapa? Allah. Kita sehat dari Allah. Jangan lupa bilang alhamdulillah. Kita bisa ibadah, alhamdulillah. Bisa hadir pengajian, alhamdulillah. Ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, cara bersyukur dengan hati di antaranya adalah tidak merasa saya pantas, berhak atau pantas mendapatkan nikmat tersebut. Kapan seorang merasa dirinya memang saya pantas, dia kurang bersyukur. Dia kurang bersyukur. Kita dapat kekayaan, dia bilang memang saya pantas, masih banyak orang lebih pintar daripada kamu, masih banyak orang lebih berjuang daripada kamu. Jangan kau merasa saya karena berjuang saya pantas dapat ini. Seakan-akan itu kewajiban Allah kasih kau nikmat. Tidak. Apa yang kau sudah lakukan buat Allah, ibadahmu masih kacau, syukur masih dikit, Allah kasih lebih. Ya udah, jangan bilang. Jadi kita yakin saya tidak pantas, tapi Allah baik kasih saya. Begitu caranya bersyukur. Jangan merasa memang saya pantas. Makanya di antara tafsir ketika Fir'aun ditegur, Qarun ditegur oleh kaumnya, suruh berterima kasih, suruh menggunakan nikmat untuk di jalan Allah, kata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Saya itu dapat kenikmatan karena ilmu padaku, yaitu sebagian ahli tafsir mengatakan karena Allah tahu saya memang pantas dapat nikmat tersebut. Jadi jangan begitu. Kita nggak ada yang pantas dapat nikmat sebanyak ini, nggak ada yang pantas. Ya, nikmat dari Allah. Allah kasih kemudahan. Semakin kita merasa tidak pantas dapat nikmat tersebut, kita semakin pandai bersyukur kepada siapa? Tapi kalau kita merasa memang saya pantas, nggak ada bersyukur. Memang merasa ya memang hak saya, itu salah. Apa kewajiban Allah kasih engkau? Nggak ada kewajiban. Ya. Tapi memang Allah kasih karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara bersyukur dengan hati. Baik, sekarang bagaimana cara bersyukur dengan lisan? Cara bersyukur dengan lisan satu lagi mungkin yang keempat, tidak ujub. Apa itu ujub? Dalam hati tidak boleh ujub. Ujub itu merasa berhasil karena saya. Itu namanya ujub. Merasa berhasil karena saya. Karena saya begini dan begitu. Dia kagum dengan dirinya. Orang yang ujub, Qarun ketika ditanya, kenapa kau bisa kaya? Kata dia, innama, dalam tafsiran ulama yang lain, innama utitu ala ilmin indi, saya itu karena hanya saya kaya. Saya punya ilmu. Harusnya dia bilang, ini semua karunia siapa? Allah. Qarun ketika ditanya kenapa kau kaya, dia bilang, innama utitu ala ilmin, karena saya punya ilmu, saya pandai, makanya saya kaya. Nabi Sulaiman ketika datang singgasana Ratu Bilqis dalam waktu sekejap, dia mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini dari karunia Allah. Dia beluani ashkuru am akfur, untuk mengujiku saya bersyukur atau saya kufur. Dia enggak bilang karena saya ini, karena saya enggak ada. Qarun, kenapa kaya? Karena saya punya ilmu. Itu namanya ujub. Kapan kita merasa berhasil? Karena kita, itulah ujub. Harusnya semua keberhasilan kita bilang karena siapa? Allah. Karena Allah. Saya sering cerita, saya punya kawan di Madinah, di Mekah waktu kita hajian. Berapa kali kita masuk ke mana? Muzdalifah sebelum azan Isya. Sudah sampai Muzdalifah dari Arafah misalnya. Sebagian orang sampai nggak bisa masuk Muzdalifah, sebagian orang sampai tengah malam, sebagian orang menjelang subuh. Alhamdulillah sebelum azan Isya sudah masuk. Dia yang ngurusin. Abdullah, pada saya ketemu dia. Abdullah, insya Allah kau hebat. Kata dia, enggak ya Ustaz, enggak. Allah.
Dia tidak merasa ujub sama sekali. Mungkin kalau sebagian kita, oh iyalah, siapa yang tahu Mekah? Tahu, saya yang pegang Mekah, semua saya yang pegang. Kalau sebagian kita, dia enggak. Dia langsung bilang apa? Allah, saya enggak ada. Jadi, kapan kita merasa berhasil? Karena saya begini kan, harusnya kita bilang, alhamdulillah, ini semua dari Allah. Tapi ada sebab saya yang lakukan. Allah tunjukkan saya melakukan sebab tersebut. Saya dipertemukan, Allah mempertemukan saya dengan si fulan, akhirnya saya begini. Allah, itu baru benar, itu namanya bersyukur. Tapi kalau kita mau karena saya, itu namanya ujub. Itu tidak bersyukur. Dalam hati itu masalah hati. Dengan caranya yang pertama, mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah atas segala nikmat. Habis makan, minum, bangun tidur, sebelum tidur, dan lain-lain, banyak sekali. Oh, dapat semuanya doanya. Kalau bangun tidur doanya apa? Analladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Banyak orang tidur enggak bisa bangun lagi, kita alhamdulillah alladzi radda 'alaiha ruhi wa adina li bi dzikrihi. Segala puji bagi Allah alladzi afani fi jasadi. Bangun tidur juga ada doanya. Alhamdulillah di afani fi jasadi wa radda 'alayya ruhi wa adina li bi dzikrihi. Segala puji bagi Allah yang bangunkan aku dalam kondisi sehat dan masih mengembalikan ruhku dan mengizinkan aku untuk berzikir kepada. Kalau habis makan, alhamdulillah di at'amani hadza ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan aku makanan ini, minuman ini tanpa ada daya upaya dariku. Puji Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yarda an 'abdihi idza akala al-akalata an yahmadahu alaihi." Sungguhnya Allah ridha dengan seorang hamba kalau makan makanan an yahmadahu alaiha, ya puji Allah. Kalau minum minuman puji Allah. Imam Ahmad disebutkan kalau dia makan, setiap makan dia bilang alhamdulillah. Ditanya, Imam kan cukup terakhir. Tadi daripada saya ngobrol, daripada saya bengong, saya makan alhamdulillah. Alhamdulillah. Muji Allah atas segala kenikmatan. Sebelum tidur juga kita bermuji Allah. Segala puji bagi Allah. Awani wa kafani, yang telah beri naungan kepadaku, mencukupkan bagiku. Ya. Wakam mimman la kafiyalahu wa la mu'wi. Betapa banyak orang yang tidak diberi kecukupan dan betapa banyak orang tidak ada naungan. Tidur di jalan, masih di bawah jembatan yang masih numpang sama orang. Kita alhamdulillah. Muji Allah sebelum tidur, muji Allah bangun. Jadi sering kita bilang apa? Alhamdulillah. Jadi ucapkan dengan lisan. Namanya. Kemudian yang kedua, menyandarkan kenikmatan kepada Allah. Bukan kepada sebab. Kita dengan berkata, seperti kata Nabi Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi." Hadza min fadli Rabbi. Inilah karunia Rabbku. Dari Allah. Dari Allah. Alhamdulillah. Dengan tanpa ada sedikit pun merasa sombong, ujub, tidak ada. Murni dari Allah. Murni dari. Kemudian jangan salah kepada sebab. Lagi operasi sembuh. Oh, kalau bukan karena dokter, saya mungkin sudah mati. Gak boleh. Ini namanya syirik. Harusnya kalau bukan karena Allah, kemudian sebab dok. Saya bilang, kalau bukan karena Allah. Lalu, sebab dokter, mungkin saya sudah meninggal. Wafat. Tapi jangan lupa di awal, ini harus dahulukan. Banyak orang lupa. Dia ngomong langsung, kalau bukan karena polisi mungkin saya sudah dibunuh. Kalau bukan karena ini, kalau bukan karena bos, mungkin saya tidak ada. Kalau bukan karena Allah, kemudian dengan sebab bos. Jadi kita sadarkan nikmat kepada
Penentu nikmat sesungguhnya apa yang di depan kita semua ini hanyalah sebab. Allah berikan sebab tersebut. Yang penentu akibat siapa? Allah. Kalau Allah berkehendak, sebab tidak menimbulkan akibat. Bisa, sebab tidak menimbulkan akibat. Seperti api harusnya membakar, ternyata tidak bisa bakar Nabi Ibrahim. Bisa. Bahkan Allah bisa bikin akibat tanpa sebab. Serah Allah. Maksud saya, kalau ada kenikmatan kita harus bilang, benarkan kepada siapa? Allah. Baru kita kepada sebab. Kemudian yang ketiga, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, cerita agar bersyukur. Bukan untuk sombong. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu maka ceritakan. Maksudnya apa? Kita cerita supaya kita bersyukur. Kita datang ke istri kita, sayang, ingat nggak dulu kita masih kurus? Sekarang alhamdulillah sayang sudah. Allah. Ingat dulu nggak kita nggak punya motor, pinjam-pinjam, sekarang punya mobil. Itu maksudnya begitu. Bukan pamer di medsos, baru beli mobil baru. Itu namanya bukan bersyukur, pamer namanya. Sudah pamer pakai dalil. Katanya Allah bilang kalau ada nikmat ceritakan. Itu mah pamer, maha tahu. Kita pengen pamer. Yang dimaksud itu kau sebutkan nikmat untuk kau pandai bersyukur. Karena kita sering lupa. Makanya Uwais Al-Qarani, dia dulu penyakit baros, badannya putih semua. Ketika dia sakit, dia berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkan aku, tapi siksakan satu dekat pusarku. Tidak sembuh, sekuuran dirham, sekeping dirham. Dia berdoa, dia sembuh, tapi masih ada sisa sini. Kenapa dia minta agar disiksakan, agar dia tidak lupa? Kalau dia lihat, dia ingat, oh saya dulu pernah sakit. Oh saya pernah sakit. Setiap dia buka baju, dia ingat saya pernah apa? Sakit. Nah kalau sembuh-sembuh, kadang lupa. Kadang lupa. Jadi kita cerita nikmat itu bukan untuk sombong, tapi untuk ingat-ingat. Ingat-ingat. Ya kadang cerita sama saya, dulu, Abi dulu begini. Itu kan zaman dulu, beda dengan zaman sekarang. Dulu kita susah ya. Dulu saya tidak punya motor. Masih kuliah di S1 dulu nggak punya motor. Pinjam motor sama tetangga, kadang dikasih, kadang enggak. Kalau saya dipinjemin, kadang saya isi bensin, kadang saya nggak isi bensin. Tapi alhamdulillah, ustadznya pengertian. Nah kita begitu maksudnya. Jadi kita ingat-ingat nikmat agar kita pandai bersyukur kepada Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara bersyukur dengan lisan. Adapun dengan anggota tubuh yaitu gunakan tubuh untuk takwa. Mata jangan buat nonton film. Nonton Korea, nah boleh. Maksiat, lihat cewek cantik di film Korea haram, nggak boleh, terbuka auratnya. Perempuan juga lihat laki-laki Korea, ya kayak boneka, ya. Terus lihat suaminya kayak donat gosong. Mata itu untuk melihat Quran, melihat kenikmatan. Kalau ada maksiat, astagfirullah begitu. Ya, itu namanya gunakan mata untuk taat kepada Allah, lihat Al-Quran. Kedua, tubuh sehat untuk ibadah. Ikut fitness buat apa? Supaya kalau haji kuat, umroh kuat, dakwah kuat. Bukan untuk pamer, jalan begini di depan. Makanya pakai baju sempit-sempit supaya lihat ototnya. Nah, itu tujuannya buat apa? Ente kekuatan bukan untuk bertakwa kepada Allah. Ya. Makanya banyak orang yang sudah ikut fitness pingin baju ketat, padahal dia bisa pakai baju nggak ketat, cuma dia pingin menunjukkan apa? Waktu subuh nggak bangun, cuma buat apa? Otot akan diminta pertanggungjawaban. Otot itu keras buat apa? Buat pamer, ya Allah. Kalau buat bangun subuh, buat dakwah, berbakti sama orang tua, silakan, badan sehat. Nabi Sulaiman sholat sampai lama. Itu namanya kesehatan dibuat untuk bertakwa kepada. Ini badan kuat, azan subuh tidur lagi. Untuk buka matanya nggak kuat.
Padahal cuma nggak berani, nggak bisa. Angkat 20 kilo, 30 kilo bisa, buka mata gini nggak. Apalagi duit buat sedekah. Duit nggak dibawa mati. Istri sudah gemuk, aman. Anak-anak sudah gemuk, aman. Sisanya sedekah. Kalau istri masih kurus, oke lah, kasih makan. Kalau istri sudah gemuk, berarti kewajiban sudah selesai. Ya enggak? Ya Pak? Istri sudah gemuk, kewajiban sudah selesai. Berarti kewajiban nafkah sudah selesai. Baju sudah ada, rumah sudah ada, badan sudah gemuk, selesai. Adapun yang lainnya, emas itu semuanya tidak wajib. Yang wajib gemuk. Selesai. Udah sisa duit apa? Ya udah kerjasama sama istri untuk sedekah. Rumah udah ada sisanya. Bantu keluarga, sambung silaturahmi, bikin kue buat tetangga, tukang parkir kasih, supir dibaikin, pembantu dibaikin. Alhamdulillah, suruh pembantu kirim uang sama mamanya. Duit buat apa? Itu semua bekal kita bikin istana di akhirat. Kita mau kaya apapun, makannya segitu-segitu aja. Gak mungkin kita makan 5 piring. Udah kaya banget, pasti makan cuma 1 piring. Apalagi udah tua, makan pilih-pilih. Enak, tapi aduh kolesterol. Murah. Akhirnya makan buah. Yang manis juga gak boleh, yang asam akhirnya. Duit banyak buat apa? Karenanya kalau punya duit buat apa? Bukan sedekah habis-habisan kemudian miskin. Enggak. Kita boleh nikmati hidup ini, boleh. Tapi yang lebih dari itu kita sedekahkan. Kita kasih, uang datang dan pergi. Kita keluarkan, datang lagi. Kita keluarkan, datang. Itu sudah hukum alam. Hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia punya duit, gunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelan-pelan, sedekah 100.000, 200.000, terus. Sampai kita mampu. Setiap harta yang kita sedekahkan akan menemani kita di alam barzah. Akan menemani kita di alam barzah dalam kesepian dan kesendirian kita. Semakin banyak kita sedekahkan, semakin banyak kebahagiaan dalam kesendirian kita. Ya. Kemudian duit buat sedekah, intinya jangan sampai kenikmatan buat maksiat. Buat maksiat. Nah, ini saja cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Wallahu taala alam bisawab. Kalau yang bertanya, persilakan. Apa? Maksudnya izhad fi dunya, zuhudlah dengan zuhud itu merasa rendah. Dikatakan zuhud kepada dunia maksudnya jangan masukkan dunia ke hatimu. Anggaplah dunia itu sesuatu yang rendah. Dunia itu sarana untuk apa? Akhirat. Dunia bukan. Jadi kalau seorang ternyata cinta dengan dunia, itu namanya tidak zuhud. Intinya zuhud itu tidak cinta sama dunia intinya. Buktinya apa? Kau dengan mudah mengeluarkan dunia tersebut untuk akhirat. Makanya pola hidup, gaya hidup bisa membuat orang cinta sama dunia. Kalau dia suka selalu yang branded, lama-lama dia makin cinta sama dunia. Saya kemarin naik mobil teman saya kemarin, mobil Alphard baru tadi, hybrid. Supirnya bawa, aduh takut ini Ustaz. Iya. Kalau kesenggol saya bilang depan dia, kalau kesenggol hati dia sakit. Kegoret sedikit yang sakit bukan mobilnya, yang punya mobil. Jadi mau saya kalau sampai terlalu cinta sama dunia, nanti seperti itu. Kita boleh menikmati tapi jangan berlebih-lebihan. Kalau bikin kolam renang, boleh buat biar orang-orang. Tapi jangan terlalu mewah, kolam renangnya gini. Nanti kita mau mati susah tuh ninggalin kolam renang. Biasa aja. Jadi zuhud itu menganggap dunia itu rendah. Sehingga mudah bagi kita untuk kita infakkan di jalan Allah Subhanahu. Maka pola hidup itu penting. Orang yang selalu pola hidupnya mewah, lama-lama dia saking cinta sama dunia. Terbawa. Pengen gini lagi. Kalau izzat fima indan nas, itu tidak berharap dikasihani oleh orang.
Orang tidak berharap dia kasih sayang kan? Saya nggak berharap dia kasih sayang. Saya bergaul aja. Ya, jadi itu namanya zuhud kepada milik orang lain. Itu maksudnya. Boleh bertanya? Iya, iya. Oh, maksudnya kalau nuntut ilmu jadi miskin gitu maksudnya? Oh, banyak diuji gitu. Itu ujian memang. Sahabat juga dulu begitu. Contohnya Musa bin Umair. Jika beriman, semua kemiskinan menimpa. Dan diberikan bahan barang-barang impor. Musa bin Umair, sendalnya impor dari Yaman atau dari Syam. Bajunya pun demikian, impor dari Yaman atau dari apa? Syam. Kulitnya sangat lembut, wangi, paling wangi penduduk. Tapi ketika dia beriman, orang tuanya menutup segala bantuan. Sampai bajunya robek-robek, dijahit-jahit, sambung-sambung. Merokoat. Gitu. Kemudian tangannya bersisik. Banyak ujian sahabat seperti itu. Ya tinggal kita sabar, sabar aja. Namanya orang beriman pasti diuji. Entah diuji karena ekonomi, diuji dimusuhi sama keluarganya, dikucilkan sama masyarakat, sabar. Sabar hidup. Maka bersabar dengan ujian. Menjalankan sunnah Nabi SAW, bagi Rasulullah menyebutkan di akhir zaman, kalau kau al-qabil al-jamrah, seperti orang yang megang barang api, bara api, berat. Jalankan sunnah. Ada orang kerja misalnya di satu instansi, semuanya korupsi. Dia sendiri tidak, dia dikucilkan. Dia dikucilkan, jabatannya mungkin tidak dinaikkan, ujian. Jadi dia sabar. Berat, tapi begitu, di sebagian masa seperti itu. Sabar. Adapun untuk ilmu, maka kita berniat untuk mengamalkannya. Ilmu itu diamalkan dua. Pertama, terkait dengan amalan hati. Itu butuh ilmu. Tentang hari akhirat, tentang malaikat, butuh belajar. Bukan amalan secara nampak lahiriah, tapi amal apa, batin. Kita ngaji tentang Allah, tentang sifat-sifatnya, tentang malaikat. Itu semua amalan batin. Ada amal-amal yang memang kita butuh praktekkan. Seperti sedekah, sholat sunnah, itu praktekkan apa? Seharian. Senyum, murah senyum kepada keluarga, berbuat akhlak mulia. Jadi ilmu, tuntutan amal ada dua. Amalan hati sama aplikasi apa? Amalan tubuh. Nah, kita berusaha amalkan dua-duanya. Jangan cuma nuntut ilmu tapi tidak diamalkan. Jadi nuntut ilmu niat untuk diamalkan. Lagi bertanya ibu? Silakan. Ya. Itu biasa, itu bahasa Arab. Kami itu, orang Arab itu kalau mengagungkan dengan ditunggal dijadikan jamak. Bahkan perempuan dipanggil antum. Perempuan dipanggil antum, bukan antun. Dipanggil apa? Antum. Kita juga, saya panggilkan antum. Padahal cuma satu. Harusnya anta. Untuk mengagungkan, menghormati, saya panggil apa? Antum. Seperti Nabi SAW ketika, seperti Nabi Musa ketika dia sama istrinya, kemudian dia berkata, Kusu, inni anastu nar. Kepada istrinya satu, dia bilang, kalian tenang di sini. Padahal satu. Dia menggunakan antum. Ta'allakum tastarun. Saya ingin ambil api untuk menghangatkan kalian. Padahal istrinya cuma apa? Satu. Tapi dia menggunakan. Seperti Nabi Muhammad SAW ketika turun dari Gua Hira, dia mengatakan kepada istrinya, zammiluni, zammiluni. Itu antum, wahai. Padahal istrinya satu, Khadijah. Tapi dia menggunakan kata jamak, plural, yang menunjukkan penghormatan. Demikian juga ketika kita bahasa Indonesia pun kami. Kami kan maksudnya adalah saya satu. Tapi ketika kita bilang apa? Kami. Allah pun demikian. Itu metode bahasa Arab. Makanya ketika Allah menyebutkan kami, Abu Jahal tidak pernah protes. Padahal Abu Jahal musyrik.
Kalau ternyata kami itu menunjukkan pasti banyak, pasti Abu Jahal bilang, Muhammad, itu dalam Quran juga syirik. Tapi Abu Jahal tahu itu metode bahasa Arab. Itu untuk pengagungan. Paham? Jadi kami itu maksudnya untuk pengagungan. Yang jelas, qul huwallahu ahad. Silakan. Di akhir surat Yusuf. Oh ya sudah, ini yang terakhir aja. Tawaffani musliman. Tawaffani musliman. Wa alhiqni bisalihin. Segera mau mati, segera mau meninggal, Om. Tidak apa-apa mati, yang penting mati selamat, husnul khatimah. Tawaffani dari situ. Tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Itu aja. Tidak usah awal, ya Allah, Engkau telah berikan aku kerajaan. Kerajaan apa? Kerajaan di Tanah Abang. Tawaffani muslimah. Ada di situ? Surat Yusuf ayat berapa itu? Hah? Ya tuh, kan ada di akhirnya tawaffani. Dari situ doanya. Tawaffani muslimah wa alhiqni bisalihin. Ada yang bertanya, Ibu? Contoh misalnya kita di anggota tubuh, kita punya tenaga untuk bantu orang, kita untuk sholat malam, sehat badan, sehat apa, sholat malam, punya mata untuk baca Quran, itu namanya punya lisan untuk berzikir kepada Allah, itu namanya menggunakan anggota tubuh untuk bertakwa kepada Allah. Punya kekuatan untuk misalnya bikin sahur, acara sahur untuk buka puasa, namanya kita punya kemampuan kita untuk takwa kepada Allah. Gitu. Kecuali bagi yang mendesak. Meminta-minta tercela, sebagaimana mengatakan haram kecuali kepada orang yang berdesak. Rasulullah sebutkan tiga hal. Ada orang yang tadinya punya misalnya kebun, kemudian tak tahu terkena apa, hama, ini dia boleh minta karena dia atau dia benar-benar miskin, tidak punya apa-apa, zakat tidak sampai kepada dia, maka dia boleh minta. Dia boleh minta dan untuk dapat uang apa, zakat. Kemudian misalnya dia menanggung ada hutang untuk persengketaan, dia hutang untuk mendamaikan, dia tanggung hutang tersebut, dia boleh minta. Intinya minta itu boleh kalau darurat. Masalahnya seharusnya kalau dalam undang-undang kita kan orang miskin dipelihara oleh apa? Negara. Cuma itu belum terlaksanakan masalahnya. Jadi kalau kita lihat aja, kalau kira-kira orang ini memang benar-benar miskin, kita kasih. Kalau menurut kita dia masih bisa berusaha, nggak usah kasih. Nanti menjadi kebiasaan dia. Saya pernah ketemu seorang, dia cerita, jadi pernah dia nganterin orang buta sama orang yang nganterin orang buta tadi. Jadi mereka bagi hasil. Orang buta ini minta-minta di jalan, ada yang nganterin, nanti uangnya bagi hasil antara dia dengan orang buta tersebut. Kata dia, kalau saya nggak salah ingat, dia ngobrol sama saya pernah ngantar dua orang ini langsung Ustaz. Saya ngantar dia dan ngantar orang buta tadi. Ketika saya sampai di rumah orang buta tersebut, alhamdulillah dia punya rumah, dia ada kulkas, dan dia punya istri juga buta. Tapi dia punya anak yang tidak buta. Jadi orang buta ini ya sudah, dia di mana, siapa yang mau kasih dia duit? Terpaksa dia minta, saya minta. Seperti ini kan tidak jadi masalah. Karena dia tidak dipelihara oleh apa? Negara. Tapi kalau dikasih duit ternyata ini masih muda, ngamen-ngamen, mending nggak usah. Nggak usah. Ini enggak. Baik, sudah azan ya. Demikian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.